Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Protokolnya seperti memimpin perang tadi. Akhirnya kita suaranya jadi redup sekarang. Alhamdulillah, majlis ini insya Allah majlis penuh berkah. Majlis maulid karya-karya pecinta-pecinta Rasulullah, maulid baik itu nadman atau nasran, itu semuanya tiada lain tujuannya minimal ada dua. Tujuannya minimal ada dua. Tashwiqan lis-sami'in min khawassil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril. Yang pertama adalah untuk menggairahkan, untuk merangsang rasa rindu kepada Rasulullah SAW bagi orang-orang pilihan daripada orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu pasti cinta kepada Rasulullah. Semenjak masih ada titik iman, berarti masih ada cinta kepada Rasulullah. Untuk memperkuat cinta kepada Nabi, maka selalu disifat-sifatkan Rasulullah. Syama'ilnya Nabi, sifat-sifat Nabi selalu dibaca, selalu diceritakan. Tambah cinta, tambah cinta. Kekuatan iman itu terukur dengan kekuatan cinta. Semakin kuat cintanya, berarti semakin kuat imannya. Kalau sudah cinta pasti akan rindu. Kalau sudah ada ta'alluq berarti sebentar lagi ada tasyawwuq. Kalau sudah ada tasyawwuq sebentar lagi akan ada tadzawwuq. Cinta kalau selalu ditingkatkan akhirnya rindu, kepingin ketemu sama Rasulullah. Kalau sudah rindu, baru ada tadzawwuq, bisa menjadi orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW hakikatan, ya gabatan. Yang kedua, acara maulid ini adalah bagi orang yang sudah cinta kepada Nabi. Kelasnya Habib Ali Al-Habsyi, kelasnya para aulia Allah yang sudah cinta kepada Nabi. Apa perlunya baca maulid kalau begitu? Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, untuk menghibur hati mereka. Karena orang yang cinta itu pasti akan terhibur jika diceritakan orang yang ia cintai. Bapak dan ibu yang cinta sama anak yang lagi mondok di pesantren misalnya. Ada satu orang datang menceritakan, anak kamu hebat, pelajarannya nilainya 9, 10, 9, 10. Maka bapak dan ibu yang cinta kepada anak tadi itu akan bahagia, terhibur dengan cerita itu. Datang yang kedua, menceritakan anak kamu tampan, bersih, disiplin, bagus akhlaknya. Orang tua semakin terhibur hatinya. 100 orang bahkan 1000 orang menceritakan anaknya, tidak akan ada bosan-bosannya. Kenapa? Orang yang cinta itu pasti akan terhibur hatinya dengan diceritakan orang yang ia cintai. Pecinta Rasulullah dibacakan sejarah Nabi, sifat-sifat Nabi, mereka tidak ada bosannya. Kenapa? Itu adalah hiburan hati orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu acara maulid ini bagi kelas kita taswiq, untuk membuat kita cinta. Bagi
bagi orang yang sudah cinta, tarwih itu adalah sebagai penghibur mereka. Nah, orang yang sudah kenal sama Nabi, maka dia tidak mungkin akan tertarik daripada selain Nabi. Hatta surga, dia gak tertarik. Kalau sudah kenal sama Rasulullah, yang dia harapkan cuma satu, dekat sama Nabi, gak mau jauh daripada Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat yang selalu khidmat sama Nabi, sendal Nabi disediakan, tongkat Nabi dijagakan, alhasil khidmat selalu sama Nabi, Nabi ibah kepada dia. Kemudian Nabi menawarkan diri, salni, minta sama aku. Mintalah kamu sama aku. Apa yang diminta oleh sahabat yang kenal sama Nabi Muhammad SAW? Maka dia meminta satu, bukan toko, bukan kekayaan, bukan jabatan. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku berharap selalu berdampingan dengan kamu sampai ada di surga ya Rasulullah. Dia tidak mengingat yang lainnya. Pingin dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'aluka murafaqataka fil jannah. Tapi begitulah orang kalau berharap, maka harus ada usaha, saudara. Berharap sehat, ya harus berobat. Berharap dia tadi itu dapat duit, ya harus bekerja. Berharap dekat dengan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'inni bi kathratis sujud." Bantulah aku dengan memperbanyak sujud kepada Allah, yang banyak sholat, kata Rasulullah. Karena itu bagi orang yang mengaku cinta kepada Nabi, yang senang maulid, jangan sampai gak sholat. Kata Nabi, bantu aku supaya kamu bisa bersama aku di surga, yang banyak sholat. Saudara, tadi sudah disebutkan oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kalau zaman dahulu membuktikan cinta kepada Nabi, berkorban dengan jiwa, berkorban dengan harta. Tapi Anda sekarang sudah aman, gak ada peperangan daripada kaum musyrikin terhadap Anda. Aman, tidak ada perampasan harta terhadap kaum mukminin daripada orang musyrikin. Aman. Bagaimana cara kita membuktikan cinta kepada Nabi? Anda mampu melakukannya, yaitu dengan ihya sunnatin Nabi, menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kira-kira mampu enggak sholat berjamaah tanpa biaya? Tidak mungkin akan mentaruhkan nyawa. Anda mampu melakukan berjamaah, di rumah bisa berjamaah, di masjid bisa berjamaah. Itu adalah bagian bukti cinta kepada Rasulullah. Anda bisa gak sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, sholat duha, sholat witir? Bisa, saudara. Tapi kadang-kadang gak mau. Berarti Anda tidak membantu Rasulullah untuk bersama Anda ada di surga. Karena itu kalau Anda ingin bersama Nabi ada di surga, alhamdulillah Anda sudah cinta maulid, bagus. Tetapi Anda juga memperbanyak sholat. Karena Nabi menyatakan, a'inni bi kathratis sujud. Pilih mana sampean? 1 juta atau 27 juta? Anda pilih mana, saudara? 1 juta atau 27 juta? Cerdas. Anda bisa menghitung, tentu 27 juta. Sholat isya sendiri, berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat isya berjamaah, berapa rakaat? 4, enggak tambah. Sama jumlahnya, sama waktunya, tapi nilainya sendiri 1 derajat, berjamaah 27 derajat. Pilih mana Anda? Kenapa kalau kita duit bisa memilih yang lebih banyak? Kenapa kalau pahala kita memilih yang paling dikit? Cerdasnya hanya di duit, tapi tidak cerdas dalam pahala, saudara.
difoto. Itu fotonya diceritakan sama cucu-cucunya. Ini bapak kamu ketika sama presiden. Ini kakek kamu ketika sama presiden. Padahal belum tentu presiden dan gubernurnya ada di surga, saudara. Tapi ini Anda diajak sama Nabi. Hidupkan sunnahku. Sholat berjamaah. Ajarkan kepada keluargamu. Sholat sunnah. Ibadah kepada Allah. Banyak berzikir. Banyak bersolawat. Maka kamu bersama aku, kata Nabi, ada di surga selama-lamanya. Allahumma salli ala. Karena itu jangan Anda sia-siakan kesempatan untuk bisa meraih al-qurb min Rasulillah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan yang kita mampu melakukannya, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah, bagaimanalah Habib Muhammad mengingatkan adabnya Nabi, lakukan. Kenapa? Dengan melakukan adabnya Nabi, Anda akan menjadi manusia yang terhormat. Anda nih mulai buka mata, bangun tidur, sampai tutup mata untuk tidur diatur sama Nabi. Bangun tidur ada doa. Beranjak dari tempat tidur masuk kamar mandi, ada adabnya, ada doa, mendahulukan kaki kiri. Di dalam kamar mandi wudu diatur, mandi diatur, buang hajat diatur, membersihkan najis diatur, keluar dari kamar mandi diatur, ada doa, menghadap cermin diatur, pakai pakaian diatur, copot pakaian diatur, doa, makan, tidur, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, masuk masjid, masuk pasar, semuanya mendatangi istri sampai mau tidur diatur oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa tidak mengikuti peraturan Nabi Muhammad dalam kehidupan? Kenapa? Padahal kita mampu melakukan itu, dan itu yang akan membuat kita cinta kepada Nabi dan akhirnya menghasilkan kita bersama Nabi ada di surga Allah. Kita makan kadang-kadang al-afu, tidak mengikuti aturan Nabi, tapi kita berakhlak bahimiyah, akhlak binatang yang kita pakai, ya ikhwani. Kita enggak pakai bismillahirrahmanirrahim, kita enggak baca doa, kadang-kadang kita makan dengan tangan kiri. Kita minum juga demikian. Kita, na'udzubillah, buang hajat juga demikian. Nih, gambaran. Apa bedanya manusia yang terhormat ini kencing dengan kucing kencing? Sama-sama kencing. Kalau Anda mengikuti aturan Nabi, maka Anda jangan kencing kecuali di tempat khusus, yaitu toilet. Diatur. Baca doa sebelum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dengan kaki kiri. Kencing dengan jongkok, dibersihkan najisnya, keluar mendahulukan kaki kanan, baca doa ghufranak alhamdulilladzi adhaba annil adha wa afani. Kalau kucing mau kencing enggak cari toilet, yang dicari pagar, yang dicari pohon. Karena itu kalau ada pemuda Jakarta jalan, kemudian di tengah jalan cari pohon kencing, berarti nggak ikut akhlaknya Nabi. Kita tanya, Islam senang maulid, tapi kencingnya ada di pohon. Pakai adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ayo kita ajarkan kepada anak-anak kita cinta kepada Nabi. Kita ajarkan adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntun Pak, tuntun Bu, tuntun. Anak Anda ini kalau mau makan diajarin duduk, nak makan dengan duduk. Diajarkan doanya, makan dengan tangan kanan sayang, kemudian dengan 3 jari ya, kemudian diatur tata caranya setelah makan, diajari doanya sebelum makan, cuci tangan dan seterusnya, diatur. Berpakaian juga begitu, diatur, sehingga anak Anda mulai dari kecil ada ta'alluq dengan Nabi, ada senang dengan Nabi, ada cinta dengan Nabi. Kalau sudah besar, maka di situ ada tasyawwuq, rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
itulah yang diajarkan oleh datuk-datuk kita, itulah yang diajarkan oleh para habaib, itulah yang diajarkan oleh para ulamaul amilin. Terakhir, dengarkan baik-baik. Kalau orang itu sudah rindu sama Nabi, maka Allah akan dekatkan dengan Nabi Muhammad. Dia akan ditemukan oleh Rasulullah. Bisa lewat mimpi, bisa lewat yaqadzah. Pernah mimpi Rasulullah? Ingin mimpi Rasulullah? Serius? Dengarkan baik-baik ini. Ada seorang murid datang kepada guru. Dia minta cara untuk mimpi Rasulullah. Guru memberitahukan yang banyak bersalawat kepada Nabi. Murid ini banyak bersalawat kepada Nabi, tapi nggak mimpi. Datang lagi kepada guru. Guru, aku udah banyak salawat tapi belum mimpi. Kata guru, mau nggak aku kasih amalan tapi agak berat? Mau guru, insya Allah kamu mimpi. Apa guru? Mulai subuh sampai subuh jangan minum, makan boleh, dan jangan tidur. Setelah kamu melakukan itu, kamu lapor sama saya, ada tugas berikutnya. Murid serius, nggak minum, musim panas, makan iya, tambah haus nih. Kemudian nggak tidur, mata udah memerah, kerongkongan dan bibir udah kering. Setelah sholat subuh menghadap kepada guru, guru udah aku laksanakan. Apa? Belum tidur, mulai kemarin. Belum minum, mulai kemarin. Kata guru, kau tetap ada di musola ini sampai waktu duha. Setelah sholat duha, pulang ke rumah kamu, jalan kaki, nggak boleh naik kendaraan. Padahal harus dia melewati padang pasir, panas lagi. Kemudian sampai ada di rumah, langsung tidur. Insya Allah kamu akan mimpi. Udah, dia sholat duha, selesai terbit matahari, sholat duha, berangkat. Lemas badan. Sampai ada di rumah, di tengah jalan, dia melihat ada orang jualan es. Jualan es, nanti bisa bayangkan. Udah sehari semalam, tambah lagi waktu duha, jalan di padang pasir, kelihatan es. Kira-kira apa dalam pikiran? Es, minum es. Sampai ada di rumah, langsung dia tidur. Capek. Saudara, mimpi es, saudara. Bukan mimpi Rasulullah, mimpi es dia. Bangun dari tidur, datang kepada gurunya, protes. Guru, kami sudah laksanakan perintah Anda, tapi nggak ada hasil. Anda telah membuat kami sakit. Anda telah buat kami tadi itu payah. Kenapa? Kata guru, kalau sudah melaksanakan itu akan mimpi. Emangnya kamu nggak mimpi? Mimpi, tapi bukan mimpi Nabi. Mimpi apa? Mimpi es. Kata guru, entar. Kamu dari sini pulang, ada di rumah. Pikiran kamu apa? Kamu melihat apa? Kamu menyaksikan apa? Ya, saya menyaksikan dan melihat es. Dan pikiran saya adalah minum air es. Kata guru, itulah peringatan dari Allah. Ini juga peringatan untuk kita semuanya ya. Kata guru, jika kamu berharap untuk bertemu dengan Nabi, mimpi Nabi seperti berharapnya orang yang kehausan minum air es, kamu akan dipertemukan oleh Allah, kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kamu adalah bukan berharap serius, kamu hanya ikut-ikutan, maulid ikut-ikutan, salawat ikut-ikutan, nangis ikut-ikutan, salam ikut-ikutan, bukan karena rindu, bukan karena cinta, bukan karena berharap. Akhirnya Allah tidak pertemukan kamu,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti rindunya, berharapnya orang yang haus ingin meminum air es. Siap rindu kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita hadiri maulid dengan rasa rindu, rasa cinta. Dan mulai sekarang, ayo di majlis ini mudah-mudahan disaksikan oleh para malaikat Allah, disaksikan oleh malaikat Allah. Kita niatkan mulai hari ini kita laksanakan sholat sunnah insya Allah. Dengan begitu insya Allah mudah-mudahan iman kita, cinta kita kepada Rasulullah akan semakin kuat, semakin tebal insya Allah. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khair. Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus yang telah mengadakan acara ini, mudah-mudahan alhamdulillah.